Hai Sobat BMKG, kalau Sobat perhatikan, selama bulan Mei 2021 ini, hujan masih sering terjadi pada sore dan juga jelang malam hari. Pernahkah Sobat terpikir bahwa pola hujan sore hari yang umumnya disertai kilat dan petir adalah pola hujan yang selalu terjadi ketika Indonesia memasuki periode peralihan musim? Mengapa itu bisa terjadi? Berikut penjelasannya. Saat periode peralihan musim, baik dari musim hujan ke kemarau atau sebaliknya, hujan disertai kilat atau petir kerap terjadi ketika sore hari setelah pemanasan dari radiasi matahari yang sangat kuat, atau secara sederhana, setelah siang hari yang sangat terik. Ketika sore hari, atmosfer menjadi sangat labil, sehingga udara dan uap air di dekat permukaan bumi lebih mudah terangkat ke lapisan yang lebih tinggi. Hal ini karena radiasi sinar matahari yang kuat ketika siang hari menyebabkan beda suhu atmosfer di lapisan dekat permukaan dengan atmosfer lapisan menengah semakin besar. Selain itu, radiasi matahari yang kuat ketika siang hari juga menyebabkan jumlah uap air di atmosfer meningkat akibat dari peningkatan intensitas penguapan air di permukaan bumi. Peningkatan jumlah uap air yang akhirnya membentuk awan ini akan meningkatkan juga jumlah pelepasan panas laten dalam awan dan membuat atmosfer semakin labil. Mungkin banyak dari sobat yang berpikir, kenapa kondisi atmosfer paling labil dan pengangkatan uap air paling kuat tidak terjadi pada jam 12 siang ketika matahari tepat di atas kepala? Jawabannya adalah proses pemanasan atmosfer lapisan bawah membutuhkan waktu hingga menyebabkan terjadinya penguapan. Dan sore hari menjadi waktu puncak di mana massa uap air di atmosfer sudah cukup banyak karena proses penguapan terjadi sejak pagi. Pada waktu inilah atmosfer berada pada kondisi paling labil. Mungkin sobat juga bertanya, ketika peralihan musim seperti saat ini, mengapa hujan sangat sering terjadi dengan durasi yang lebih singkat daripada ketika musim hujan? Sobat tentu sudah tahu kalau angin memiliki peran penting dalam proses pembentukan awan. Ketika peralihan musim seperti saat ini, umumnya beda kecepatan angin tiap ketinggian di atmosfer relatif kecil, namun beda arah anginnya bisa relatif besar. Kondisi ini menyebabkan awan yang terbentuk akan tumbuh menjulang ke atas, areanya sempit dan bentuknya vertikal tidak begitu miring. Hal ini menyebabkan area pengangkatan massa udara yang masuk ke dalam awan atau biasa disebut area updraft akan sangat berdekatan, bahkan bisa jadi menyatu dengan area turunnya hujan yang berasosiasi dengan area downdraft. Hal ini akan menyebabkan masa hidup awan tidak berlangsung lama, sehingga hujan yang dihasilkan juga akan relatif singkat. Bagaimanakah dengan prospek cuaca sepekan ke depan? Berikut informasinya. Berdasarkan analisis anomali outgoing long wave radiation atau kondisi tutupan awan, gangguan pola angin baik sirkulasi siklonik dan perlambatan kecepatan angin, serta aktivitas gelombang ekuator menunjukkan kecenderungan peningkatan aktivitas konvektif di Sumatera bagian utara, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat dalam sepekan ke depan. Kemudian, jika berdasarkan analisis kondisi lokal atau mikro, menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan aktivitas konvektif akibat kondisi labilitas yang kuat di pesisir barat Sumatera, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi bagian tengah dan utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan juga Papua.
Sobat BMKG, pada periode peralihan musim, potensi hujan masih cukup besar terutama pada waktu sore hari. Untuk itu kami ingatkan sobat, jangan lupa membawa payung atau mantel jika berencana akan beraktivitas di luar ruangan pada sore hari dalam beberapa pekan ke depan. Selain itu, perbaharui terus informasi cuaca, iklim dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial Info BMKG di Twitter, Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik di App Store maupun di Play Store. Serta Sobat dapat menghubungi kami di layanan call center 196. Terima kasih atas perhatian Sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Saya Dea Nurina Bestari, salam sehat dan sampai jumpa.